namanya Wilson Alexei, tahun keempat kuliah di Fairfield University, Fairfield, Connecticut. Eee, Asalnya dari Jember. Iya, lanjut. Awalnya ya takut sih, soalnya waktu itu di Amerika juga. Jadi waktu itu bingung, eee, mau pulang atau enggak, soalnya kan sudah sudah menyebar ke mana-mana waktu itu, coronanya. Di papa mama takut kalau mau pulang, takutnya kena di perjalanan, dibawa ke rumah, nanti papa mama juga kena. Tapi waktu itu juga kampusnya tutup, jadi hampir semua, eee, murid, balik pulang semua, jadi cuma beberapa orang aja di kampus, jadi juga susah, nggak punya transportasi di kampus buat buat beli makanan, eee, jadi akhirnya keputusannya pulang, tapi juga takut sih, jadi tapi nggak ada cara lagi jadinya harus pulang. Secara langsung ya, kalau kuliah ya nggak bebas seperti sebelum corona. Jadi kemana-mana harus hati-hati, eee was-was kalau banyak ada tempat yang ramai, terpaksa untuk tidak ke sana, meskipun, eee, meskipun mau ke sana. Eee, Maaf agak susah kalau bahasa Indonesianya resmi. Eee, Terus, ke mana-mana harus pakai masker, harus di mana-mana harus dibawa 10 orang, jaga jarak. Terus kalau secara tidak langsungnya, kembali ke anu sih, mental health. Kalau nggak tahu kalau di Indonesia itu hal besar atau enggak, tapi kalau di Amerika tentunya itu hal yang besar, mental health. I think banyak orang yang nggak terbiasa harus, tinggal di rumah atau kerja dari rumah, tidak bersosialisasi dengan banyak orang setiap hari. Secara tidak langsung merasa depresi. I think, banyak orang di Amerika yang komplain tentang, peraturan yang harus kerja di rumah selama 4, 5, 6 bulan selama pandemi, tetapi, mereka harus melakukan itu, eee eee, tapi selain itu, I think, yeah, yeah, the mental health is the big thing, especially here. Yeah, kalau bukan secara, uh, it's yeah, I guess it's a mental health thing, but I don't know, it's hard to explain it in like the Indonesian way. It's sulit untuk dijelaskan di orang Indonesia. Bukannya mau sombong, cuma beberapa hal yang ada orang Indonesia juga merasakan itu, cuma mereka tidak mau mengakuinya seperti orang Amerika. Kalau itu masuk, if that makes sense. Tapi I don't know, it's obviously it's the two different countries, dua negara yang berbeda, dua budaya yang berbeda. Jadi I'm just wanna let you know from the American perspective. Kalau kebijakan sih sama dengan Indonesia, pakai masker kemana-mana, terus jaga jarak, uh, six inches I think, 6 inci. I don't know, nggak tahu berapa panjangnya itu di Indonesia. Terus terus apa lagi? Ya itu kalau di ruangan indoor nggak boleh lebih dari 15 sampai 20 orang. Terus kayaknya sama sih sama Indonesia kalau kebijakan pemerintah.
Kalau di mhm, kalau di Amerika sejauh ini cuma satu kali dapat subsidinya dari pemerintah, di bulan Maret. Kalau orang yang penghasilannya di bawah $75.000 per tahun, setiap orang dapat $1.200 kayaknya. Terus setiap anak yang dimiliki dalam keluarga itu ekstra $500. Terus sampai sejauh ini itu cuma satu-satunya subsidi dari pemerintah. Sekarang masih dalam proses untuk pengeluaran subsidi bidang kedua. Harusnya bulan ini atau bulan depan. Ya, sudah keluar. Kayaknya sekarang dua perusahaan, Pfizer dan Moderna. Yang keluar sekarang Pfizer, tapi beberapa hari ini sudah keluar, ada efek sampingnya, kayak otot-otot linu, atau engsel sendiri juga linu. Terus ada yang baru hari ini dikeluarin sih, nggak tahu ya apa translate-nya di Indonesia, cuma it's anaphylactic shock, I think, yang hari ini keluar. Efek sampingnya yang mereka anggap itu sangat berbahaya, bisa mengancam langsung ke kematian kayaknya hari ini. Itu yang berita besarnya tentang vaksin. Cuma I think banyak banyak orang di sini yang nggak mau menerima vaksinnya karena mereka vaksin itu kayak penipuan. Ya, menurutku sih nggak masuk akal. Cuma beberapa orang di sini yang mengira kalau vaksinnya itu cuma sesuatu hal karena politik, dan mereka kira vaksin bisa mengubah gen mereka. I just, I just, I just want to let you know some things that doesn't make sense here about the vaccine. Tapi ya, vaksinnya sudah keluar. Harusnya 20 juta orang Amerika divaksin secara prediksi sampai akhir bulan Januari. Uh, ada dua tipe orang sih. Banyak orang yang was-was, uh, tapi juga banyak orang yang nggak nggak peduli sama corona. Mereka pikir corona itu cuma hoax. Mereka cuma kayak flu biasa. Contohnya, pekan akhir terakhir, banyak orang dari kampusku masih pesta, ya minum-minum gitu-gitu. Ada juga yang sudah didiagnosa positif COVID, tapi mereka tetap nggak peduli, jadi mereka tetap uh, mengancarakan pesta, terus ngajak semuanya yang sudah kena COVID pesta bersama. Terus jadi akhirnya banyak yang kena. Tapi juga ada orang yang was-was, tetap uh, social distancing di rumah, work from home, pakai kemana-mana pakai masker. Tapi juga banyak orang yang kira masker itu cuma bentuk hikmah dari pandemi. Uh, Satu hal yang aku pegang aku pelajari dari pandemi ini, bahwa satu momen bersama orang itu bisa menjadi momen terakhir kita bersama orang itu. Setiap orang menghadapi sesuatu yang kita kita tidak tahu kita tidak tahu. Well, I'm pretty sure everyone, including everyone here, menghadapi sesuatu yang orang lain tidak ketahui juga. Jadi kita harus bisa, we have to treat other people with kindness. I think we don't know that could be our last moment. They could just get COVID setelah setelah bertemu dengan kita, dan mereka bisa
kena COVID dan kita tidak bisa bertemu dengan mereka lagi. Tentunya meskipun orang itu kita tidak kenal, hanya bertemu sekali, terus mereka menolong kita atau kita menolong mereka, dan kita harus uh, kita harus peduli dengan satu sama lain, meskipun itu tidak meskipun kita tidak setuju dengan bagaimana mereka hidup atau prinsip yang mereka punyai uh, terhadap hidup mereka atau hidup kita juga, tapi kita tidak tahu kalau itu akan menjadi pertemuan terakhir kita dengan orang itu, sama keluarga dan teman kita. Aku rasa bahwa kita cuma menerima teman atau keluarga kita begitu saja, terutama sebelum sebelum corona. Jadi I think dengan berakhirnya tahun ini, satu hal yang kita harus lakukan lebih baik adalah mensyukuri dan mensyukuri apa yang kita punya, bukanlah hal yang kita tidak punya, yang telah diberkahi dengan kesehatan dan baik yang kita bisa percaya dan orang tua dan keluarga yang bisa kita andalkan. Jadi dengan akhirnya tahun 2020 yang gelap ini, kita harus bisa menjadi manusia yang lebih baik dalam pedulikan satu sama lain, meskipun itu hanyalah memakai masker atau memberikan, I want to say, aku mau berkata cinta, love, but not like love as like a girlfriend or boyfriend, but like cinta. It's just love, I guess. Love toward our friends and our families and other people.